untuk merangsek masuk ke area dari bootcamp juga nih Bang Anika, tapi TJB selalu tangguh. Sulit sekali untuk Langsung dilakukan masuk kalau begitu di saja. bootcamp. Ya, Dan betul kita Bang. lihat tanpa terbasa-basi seperti yang kita katakan dari tim TJB langsung masuk ke arah tengah-tengah ya, yaitu gedung tengah yang ditempati oleh tim base ya. Langsung saja melakukan setup push ke arah dari tim base, tapi di sini masih mencari informasi tambahan ke base. Dengan satu playernya di situ sudah mulai melakukan flanking ke arah kiri ya. Di sini kita lihat ada sebuah setup net yang dilemparkan dan bahkan godong lagi dan lagi TJB sudah mulai masuk menusuk ke arah dalam. Jadi kita lihat ternyata dari TJB bakalan melakukan sebuah setup push ke arah dari tim base. Spray down dilakukan, bahkan satu player berhasil didapatkan oleh Beer11 yang cukup sakit, tapi dua player berhasil didapatkan dan TJB What Heaven di sini tersisa. Last man standing dan buat TJB. Sepertinya di sana yang berhasil untuk mengakhiri perjuangan untuk dari tim TJB. Tapi itu luar biasa sih, Beer11 dengan DBS-nya. Satu pergerakan untuk melakukan satu push yang dilakukan dari tim TJB setelah net korek ke arah seorang Vitores, tapi terlihat sepertinya sana Beer11 luar biasa sekali. Kontrol dari DBS-nya benar-benar on point banget. Beberapa peluru DBS-nya langsung tepat sasaran, tepat di dada dari beberapa player TJB, dan 3 tumbang. Berikut juga dengan satu playernya tersisa Tony K yang berhasil untuk men-secure dan mengakhiri perjuangan dari tim TJB 2-1. Skor yang terjadi dari akhirnya telur pecah. TJB. Telurnya pecah sekarang. Dan di sini juga dari Base Clan ya, kan berhasil bertahan dengan 4 playernya di sini dengan 4 poin kill yang sudah dikantongi oleh tim Base Clan. Buah momen yang cukup lumayan, dan kalau kita lihat sudah ada sekitar 3 tim dipulangkan ke arah lobby, yaitu dari Talent, TJB dan juga Eagle ya. Sedangkan dari tim sini kalau kita lihat Face ya sudah mengatur 4 poin kill dan juga LIT juga 4 poin kill, sedangkan RSG sudah mengantongi 3 poin kill. Bisa dibilang sudah terjadi early fight ya dari 3 tempat yang berbeda di sini. Ya, sepertinya di sana juga untuk dari arah tempat yang berbeda. Kembali ini dia Genesis. Beberapa menit waktu berjalan, Genesis selalu mencoba masuk ke area dari bootcamp. Mereka bakal coba jadi true party, jadi orang ketiga, mengganggu dominasi untuk dari area terlihat juga disadari. Ternyata dari ya, WT7 untuk saja gitu kan. Ini WT17 sorry maksud saya benar-benar sigap sekali. Tapi mungkin mendengar juga satu pergerakan yang dilakukan dari saudara Beer11. Untung sekali gitu kan, langsung tarik mundur. Coba saja tadi kalau misalkan udah berhadapan dengan Beer11 dengan DBS-nya. Ini lagi overpower banget gitu kan. Beer11 ini benar-benar lagi overpower banget di tangan dari saudara Beer11 ini, memegang sebuah DBS yang untuk close combat sangat worth banget gitu kan. Yap, betul banget. Dan di sini juga kalau kita lihat, ternyata tidak disadari oleh tim Genesis, dan bahkan Beer11 berhasil menambahkan 2 poin sekaligus. Master Vape yang menjadi M-Star pada hari ini ya, malah juga harus dipulangkan ke arah lobby, tapi Beer11 terlalu berambisi untuk melakukan sebuah setup push, dan bahkan Beer11 harus dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Sebuah keputusan yang cukup fatal diambil oleh Beer11. Ya, terlalu terburu-buru untuk dari seorang Beer11, terlalu percaya diri juga dari seorang Beer11, membuka badannya tanpa disadari. Setup dari tim Genesis pun sudah terlihat begitu baik sekali. Seorang Naughty Boy yang tadi menjaga badan, benar-benar menunggu momen banget untuk dari tim PSGL keluar dari sarangnya, dan justru sepertinya sudah Beer11 yang baru saja agak sedikit mungkin merasa percaya dirinya timbul, harus menjadi blunder. Satu player dari tim PSGL pun langsung diarahkan pulang, 3 versus 3, 1 untuk 1. Beer11 pulang ke arah lobby. Satu player dimiliki dari arah PSGL. Ya, betul banget. Dan kita lihat di sini dari tim Base Clan juga tidak mundur begitu saja. Mereka tetap memberikan pressure ke arah dari tim Genesis. Di sini sudah ada setup push yang dilakukan oleh Toniki. Tapnet sudah mulai dilemparkan begitu saja dan masih belum cukup poin di sini. Net yang dilemparkan oleh Toniki, sepertinya target yang dituju sudah beranjak jauh ya di situ. Kalau kita lihat juga dari Melboy sudah lebih memilih untuk mundur. Ya, tapi ini dia. Tony K, satu player yang memang dengan agresif gameplaynya, seorang raser untuk dari tim PSGL.
selalu tanpa ragu untuk melakukan satu pergerakan. Dan terlihat sepertinya di sana satu pergerakan push yang dilakukan oleh seorang DK, namun tumbang. Dan kita lihat juga di sana backup yang rapat sekali dilakukan oleh seorang DK, berhasil untuk melakukan backup yang sangat baik ke arah seorang Tony K. Satu player dimiliki dari tim Genesis pun berhasil untuk ditumbangkan lagi dan lagi. Tony Iya, K dan Lee Ken saling melengkapi dan saling menutupi. Berhasil juga untuk menetralisir beberapa player dimiliki dari tim Genesis. Tapi kita lihat sepertinya di sana di arah yang lain. Satu pertempuran juga intens terjadi dari arahnya tim LIT dan juga dari arahnya tim AB. ya betul banget, dan kita lihat di sini dari Koko ternyata harus tersungkur ke arah tanah, dan bahkan Shark berhasil mendapatkan satu player dari tim HB. Kita lihat di sini dari LIT hanya tersisa langsung main standingnya, di sisi lain juga dari Satar harus tersungkur ke arah tanah, dan LIT masih mencari keberadaan dari HB. Bahkan satu player terdekat di situ dari tim HB sepertinya belum komit untuk melakukan sebuah setup push. Suwan di sini bakalan melakukan sebuah flanking, tapi sepertinya terlalu open dari Suwan, dan bahkan harus tersungkur ke arah tanah dari Suwan. Wow. Ini banyak sekali pertempuran dari dua tim kita. Point versus NFT. Sementara Indonesia 1 juga tadi harus berhadapan. Berikut juga dengan dari tim Bigetron, dari Alliance juga harus berhadapan dengan dari tim Genexus. Banyak sekali pertempuran yang terjadi di early game kita nih, bahkan Dika. Ini karena Sanok mungkin ya. Ya betul banget, karena bisa dibilang mapnya cukup kecil juga, dan juga banyak sekali mungkin terjadi penumpukan di atau perebutan kompon-kompon ya, karena di Sunhawk kita hanya bermain 2 pertandingan ya, otomatis dari tim-tim juga masih cukup banyak belajar dari di play-in sini. Dan juga kita kembali ke in game di sini dari Lexi yang hanya tersalah main trending sudah mulai set up sebuah netap. Kita berpindah ke sisi lain. Indonesia harus dipulangkan ke arah lobby. Kita bakalan melihat dari LBT Shark sudah mulai mencari-cari, dan bahkan cukup on point di situ spray yang dilakukan oleh Shark. Dan tersisa last man standing dari tim HB yang lebih memilih untuk mundur mengamankan placement point, dan juga lebih memilih untuk melindungi teman-temannya ya, daripada terlalu beresiko juga. Satu player tersisa melawan 2 player, tapi HB tidak mundur begitu saja, dan di sini Shark membackup dengan baik sebuah covering fire yang cukup on point ke arah dari tim HB tentunya. Ya, LIT sekarang sepertinya sana LIT juga sudah mulai rasa percaya dirinya timbul juga, tapi ini dia instan replay GT ya dari arahnya seorang Lexi ataupun juga Red Face yang tadi harus digerebek dengan 3 playernya dari tim Margin. Dan Indonesia 1 sepertinya sana tadi sudah harus tumbang, berarti masih memiliki Indonesia 2. Iya, apakah dari tim Indonesia 2 bakalan memberikan kejutan yang baru lagi ya, bisa dibilang karena kita belum melihat nih kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim Indonesia 2. Setelah hari kemarin mereka memberikan kejutan yang cukup luar biasa ya, bahkan beberapa momen mereka berhasil mendapatkan poin terbaik mereka. Di sini kita lihat untuk arah zonanya lebih ke arah kiri bawah di situ kalau kita lihat. Dan mungkin Pulau C yang bakal menjadi tujuan untuk zona kita selanjutnya nih ya. Tapi Yep. untuk dari tim Indonesia 2 juga kalau nggak salah tinggal tersisa 3 player saja. Dan ini memang untuk dari tim Indonesia 2 sekarang sudah masuk Haji Harun nih ya. Haji Harun sudah ya, masuk. Spapel yang kalau nggak salah juga merupakan playernya dari NFT sekarang masuk ke roster Indonesia 2. Yap. Betul banget, dan di sini juga kalau kita lihat dari tim Indonesia 2 seperti karena dari tim SG ya. Masih ada sebuah tapping-tappingan manja dan juga humble banget. Dengan dari tim Indonesia 2 mereka belum mengantongi poin kill sama sekali. Ini humble banget ini Zaiden kah Bang Andika? Kurang paham karena dari kemarin juga ini belum main ya, atau mungkin dari Zaiden dia. Ya, soalnya kalau kita kemarin lihat untuk Indonesia 2 ini kalau nggak salah roster yang sering ditampilkan itu Genfos, berikut juga dengan Ryzen, ditambah lagi juga dengan Haji Harun udah sering ditampilkan juga. Nah ini humble banget ini harusnya sih Zaiden ya. Kemarin soalnya Zaiden ikut terus. Yap, harusnya sih ikut sih. Dan harusnya juga ini Zaiden. Kalau kita berbicara soal gameplay yang dilakukan kemarin. Tapi kita kurang tahu juga ya Bang, hanya menebak-menebak. Dan di sini juga kalau kita lihat dari Haji Harun, sepertinya bakalan menunggu sebuah momen ya. Dan dari tim Indonesia 2 sendiri kali ini ketika di Sanok mereka bermain lebih berhati-hati lagi, tidak terlalu terburu-buru seperti game-game sebelumnya yaitu di Angel dan juga Miramal. Banyak sekali terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh
tim Indonesia 2 ya. Ya, betul banget. Tapi kita lihat ini juga untuk dari seorang Kenan yang harus tumbang, sedikit sulit untuk bisa dilakukan reviving. Namun terlihat juga di sana, ini dia untuk dari tim poin yang harus baku hantam di early game kita dengan dari tim NFT dan kembali sepertinya di sana NFT. Ini moodnya lagi bagus banget deh kayaknya. NFT lagi benar-benar mood banget gitu kan. Justru poin yang kita tahu juga kemarin tangguh sekali di hari yang kedua, justru sekarang harus kocar-kacir. Harus sedikitnya mungkin juga agak lebih safety lagi gameplaynya. Yap, Dan justru betul NFT banget. ya sekarang benar-benar lagi kayak overpower. Kayak NFT ini lagi overpower banget, lagi pede banget, lagi mood booster banget kayaknya. Betul banget. Mungkin karena bisa dibilang di early game di match kedua juga mereka mendapatkan posisi yang cukup baik ya, bahkan mengantongi poin kill yang bisa dibilang cukup lumayan, yaitu 12 poin kill dan berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner ya. Ya, nambah lagi moodnya ya kayaknya nih untuk dari tim NFT ini. Tapi kita lihat juga kembali sepertinya di sana Indonesia 2 sudah mulai kembali bergerak dan melakukan satu pergerakan rotasi. Setelah mungkin juga area drop zone-nya mereka di arah dari Camp Curling nggak terlalu banyak pressure. Mereka sudah mulai coba bergerak dan beranjak. Akan coba untuk mengontrol area dari Bukit-Bukit Painan. Tapi ini Bukit Painan sudah miliknya dari NFT. Rangones juga di sana nggak mau melepaskan pandangannya ke arah dari satu sisi. Tapi kita lihat sepertinya di sana drone disambut dengan peluru panas. BD Gaming dilakukan seorang Todike, tumbang satu. Tapi kita lihat juga di sana Batman makan coba untuk memberikan pressure ke arah seorang Todike, masih coba dihindari dan wow, satu pergerakan menarik tadi ditampilkan seorang Todike, sedikit mengelabui pergerakan dari seorang Batman dan justru sepertinya di sana backup yang rapat dilakukan berhasil untuk menumbangkan beberapa player dimiliki dari arahnya tim NFT. Yap, dan kalau kita lihat juga di sisi lain terjadi third party dari tim Indonesia 2 bakalan join to the fight. Tadi kalau kita lihat satu player dari tim NFT itu berhasil didapatkan oleh tim Indonesia 2 dan bahkan humble banget juga berhasil mendapatkan on dan juga Ramones dan langsung dipulangkan karena lobby begitu saja. Kita lihat dari VS Liken di sini ada sebuah jump shot dan NFT harus dipulangkan karena lobby di tangan dari tim VS. Wah, ini Faceland sudah mulai nih kayaknya. Mereka nggak mau diam aja nih kayaknya. Beberapa match Faceland memang selalu dengan agresif gameplay, tapi sepertinya di sana memang nggak terlalu beruntung. Cuman sepertinya di sana dengan rasa percaya diri yang ditampilkan dari seorang Tony K, selalu membuka fight-nya, selalu membuka badannya, berhasil juga untuk menetralisir keadaan. Beberapa player malah sepertinya sana satu tim. Ini satu tim yang tadi lagi mood banget gitu kan. Berhasil mereka taklukkan dan terlihat sepertinya seorang Haji Harun berhasil untuk ditumbangkan dari seorang Ryzen bakal berhadapan dengan seorang Leiken, tapi terlihat sepertinya sana dari arah belakang Hell sepertinya sana mengganggu fokus dari seorang Ryzen sehingga sepertinya salah satu player dimiliki dari arahnya tim Indonesia 2 pun kembali harus pulang ke arah lobby. Last man standing saja nih Bang Andika. Indonesia 2 sedikitnya mungkin terganggu pergerakan oleh dari arahnya tim Hell ini. Yap, betul banget. Tiba-tiba ada yang datang dari arah belakang, itu dari tim Hell. Sini juga dari tim Hell tidak mau melepaskan momentum begitu saja. Mereka langsung mendekat, langsung mencari-cari informasi tambahan. Tapi di sisi lain, humble banget ternyata. Harus dipulangkan karena lobby dan tim Indonesia 2 lagi dan lagi harus dipulangkan lebih awal. Ya, sepertinya di sana memang spotnya yang sudah mulai terlihat oleh dari arah tim Hell. Apalagi juga di sana dari tim Hell mereka sangat nyaman dari arah low ground sehingga mungkin agak sedikit render dan terlihat pergerakan-pergerakan dari arah beberapa player yang berada di arah low groundnya. Dan itu dia pertempuran yang terjadi dari arahnya tim Face dan juga dari tim Indonesia 2 justru mendapat keuntungan untuk dari arah tim Hell. Tapi terlihat sepertinya di sana satu pergerakan kembali dilakukan oleh seorang Todike, coba untuk mengelabui kembali ke kiri dan ke kanan. Seperti Die Hard sangat sigap dan sangat siap dengan kedatangan seorang Todike. Tumbang kembali satu untuk dari tim Faceland dan hanya tinggal menyisakan seorang Bintore saja. Dan itu dia juga tidak bisa lebih lama lagi bertahan. Faceland pulang di peringkat ke-9. Yap, betul banget. Dan kalau kita lihat di sini dari tim Hell hasil mengantongi 5 poin kill total, berarti satu dari tim Indonesia dan itu dari Faceland ya. Luar biasa banget. Dan kalau kita lihat di zona ketiga kali ini masih ada 8 tim tersisa dan 20 player ya. Sedangkan dari tim-tim lainnya sepertinya harus memasuki ke dalam zona ya. Apakah akan terjadi dokter dadakan lagi ya di Net Sunhawk di hari ketiga kali ini? Setelah di hari pertama dan juga hari kedua kita masih menemukan beberapa meta dokter ya yang dilakukan oleh para tim.
Meta healing masih dilakukan, apalagi kalau misalkan berbicara tentang, Bigetron ya. Bigetron ini selalu kalau dilihat ya di beberapa map seno kita selalu menempatkan seorang Liquid untuk jadi, dokter gadungan ya. Kita lihat saja, mengingat dari BTR sendiri yang memang punya area drop zone di arah scrapingannya Dok, harusnya mereka punya waktu untuk mengumpulkan beberapa healingan. Tapi terlihat sepertinya di sana dari tim Hell yang tadi coba jadi true party, justru sekarang bergantian. Karma Israel datang dari arah backside dari tim Margin, dari Hard tumbang. EG juga sudah diarahkan pulang menuju arah lobby. Tinggal tersisa 2 player aktif saja yang langsung coba berinisiatif untuk menarik mundur, cari positioning yang lebih baik lagi. Ingat, 2 tim yang bakal jadi titik fokus untuk dari arahnya tim Hell ini. Yap, betul banget. Dan kalau kita lihat di sini juga, oh ternyata satu player juga harus dipulangkan. Gitu saja. Sedangkan dari Genexus malah harus tumbang di tangan tim Bigetron. Di sini kita lihat dari Hell ternyata ada third party dari arah belakang setelah sibuk melawan dari tim MJ. Di sini kita lihat ternyata ada tim juga yang join to fight, bakalan melakukan third party. Di sini kita lihat ada Nate yang on point dari C4. Di sini kita lihat Nate kedua, apakah berhasil memulangkan tim MJ? Di sini kita lihat lagi dan lagi. Net demi net sudah mulai dilemparkan oleh C4 dan sepertinya bakalan ada sebuah setup push. Di sini kita lihat tapi terlalu berhati-hati. Meo Boy di sini bakalan melakukan sebuah reviving arah dari satu playernya yaitu dari OneSec. C4 tidak mau melepaskan begitu saja. Ada sebuah commit net juga yang dilemparkan dari Meo Boy dan why Hell harus dipulangkan karena lobby dan harus puas di posisi karma kedua. Israel, benar-benar karma Israel gitu kan. Setelah dari tim Hell ini jadi truk untuk dari Indonesia 2. Sekarang mereka bergantian. Mereka melakukan satu pergerakan untuk mengontrol area dari Bukit Painan. Justru mereka berhadapan dengan dari tim Margin ya. Tadi Margin sedikit terbantu dan itu dia Karma Israel RSG yang justru mengantarkan pulang untuk dari arahnya tim Hell. Wow. Iya, bahkan yang kalau kita lihat ya itu pada posisi dari tim Margin sendiri sudah mulai terpojok. Kan wow, itu Instagramnya luar biasa sekali. Saya kan tadi vision yang kita dapetin real time-nya ya. Tadi luar biasa hide dengan darah yang benar-benar tipis banget. Kayaknya kalau misalkan ada angin peluru yang lewat ke telinganya itu langsung tumbang. Tapi luar biasa loh. Tipis sekali, malah nggak ada lihat bar damage-nya, bar HP-nya tuh nggak kelihatan, tapi masih bisa menetralisir keadaan. Dan UI Boys tadi berhasil untuk nge-secure satu tim lagi. Wah gila sih UI Boys ini. Yap, betul banget. Dan di sini juga kalau kita lihat dari tim Bigetron sendiri ya, mereka sudah kehilangan satu playernya yaitu dari Cilandak Town Square. Dan juga kalau kita lihat juga mereka sudah mengantongi 4 poin kill tambahan. Jadi kita masih ini kalau nggak salah Cilandak Town Square ini kalau nggak salah Luxi ya. Kan kemarin di beberapa match kita di Indonesia 2 kalau nggak salah justru Cilandak Town Square ini masuk ke line up-nya. Jadi pasti banget ini Luxi nih kayaknya nih. Yap, betul banget. Kita juga masih menebak-nebak ini siapa sebenarnya dan yang memiliki nick ya kita juga karena bisa dibilang tidak tetap juga. Dan di sisi lain juga dari tim Point Esport malah harus dipulangkan karena lobby di posisi ke-6 di zona. Wow, 5 tim saja nih. Ini 5 tim saja nih yang tersisa untuk di zona kita yang keempat. Zonanya kalau dibilang masih luas, tapi terlihat sepertinya di sana Elite juga sudah mulai kedatangan dari tim Margin. Oh, Shark sepertinya tadi harus tertumbangkan. Sementara itu dari seorang Goku yang bakal berhadapan dengan seorang Wanzik. Dan terlihat sepertinya di sana seorang Joko Dua mengenakan sebuah senjata di BS-nya. Akan coba untuk bisa menetralisir keadaan dari seorang Wanzik yang masih berusaha untuk survive dan bertahan. Tapi itu dia backup menarik tadi tapi bukan seorang Meo Boy yang mengantarkan pulang sepertinya di sana satu tim kembali Elite tumbang di peringkat kelima. Iya betul banget. Kalau kita lihat juga di sini dari tim Bigetron mereka masih menahan posisi mereka ya, masih arah kompon tidak terlalu terburu-buru. Tapi di sini kita lihat dari Zuxi melakukan sebuah spot dan what a nice spray itu dilakukan oleh Zuxi berhasil mendapatkan satu player tentunya ya. Ya, ini satu speed yang sudah coba diterapkan oleh dari arahnya tim Bigetron dan terlihat seperti yang sana tadi seorang Zuxi juga berhasil untuk menumbangkan seorang Luke ya. Luke yang tadi terlampau terbuka sekali, melakukan satu pergerakan yang benar-benar open sekali. Tadi berhasil juga untuk ditumbangkan oleh seorang Zuxi, tapi terlihat sepertinya di sana fokus dari seorang Zuxi sudah mulai berbagi ke arah berbeda. Margin yang mungkin tadi juga melakukan satu fire yang menjadi notice untuk seorang Zuxi.
bakal tertuju ke arah dari tim Margin. Yap, betul banget. Dari sini kita lihat tersisa 4 tim saja ya. Ada dari Ya, UHX 4 tim Boys saja. juga. 4 tim saja. Padahal baru memasuki zona kelima kali ini. Ini zona kelima 9 player. Harusnya sih banyak banget sisi-sisi untuk di area safe zone kita yang masih bisa diisi dan juga masih bisa dikuasai. Hanya saja untuk dari tim Bigatron ini bakal sedikit sulit untuk masuk ke dalam zona kita. Mengingat 150 meter ya. Meskipun rasanya nggak terlalu jauh, tapi 150 meter di zona kita yang kecil ini seperti ini akan sedikitnya cukup beresiko. Yap, Mereka untuk betul. bisa masuk ke arah dari zona mungkin juga harus siap dan juga harus pandai-pandai bisa memilah dan memilih jalannya. Apalagi yang kalau kita lihat zonanya juga cukup open field ya dari terang ke dalam zona. Juga high ground juga. Malah bakalan memberikan umpan yang cukup manis ya tentunya bagi tim-tim yang berada di arah high. Mereka Tapi bakalan kita lihat ini Bang mendapatkan Andika, poin. seperti yang kita bilang tadi, sepertinya sana seorang Liquid sudah mulai menyiapkan strategi meta healing ya. 27% 27 healingan. Wah, 27 healingan sudah disiapkan untuk dari seorang Liquid. Kembali sepertinya di sana. Cita-cita di masa kecil dari seorang Liquid menjadi dokter akan segera tercapai untuk di Dev Senok ini. Iya, betul banget. Dan di sini juga kalau kita lihat ya, di tim Bigatron sendiri masih cukup pede berada di 3 besar. Dan juga harus berhati-hati ya. Lah, ini RSJ juga lumayan konsisten ya. Setelah di match pertama mereka berhasil berada di 3 besar. Match kedua kali ini juga mereka sudah match kedua, match ketiga kali ini mereka juga sudah berada di 3 besar lagi dan lagi ya. Di tim Ya, ini RSJ. mungkin karena mereka punya high ground ya. High ground yang benar-benar nyaman banget dimiliki oleh dari arahnya tim RSC. Mereka benar-benar kontrol banget untuk areanya. Dan mereka juga sudah benar-benar fokus juga ke arah dari tim Bigatron. Dan malah sepertinya di sana seorang Yuxi juga yang berusaha untuk masuk ke arah dari safe zone kita. Justru sudah disambut dengan peluru MK14 yang dimiliki dari arahnya seorang Smell Boy. Yap, betul banget. Dan di sini kita lihat sepertinya chance kemenangan terbesar yaitu berada di tangan. Ini kayaknya dua tim ini Genesis sama Liquid ya dengan Bigatron rasanya ini mungkin jadi meta healing nih. Yap. Liquid masih memiliki 22 healingan, sementara dari tim Genesis ada seorang Smile ya yang belum terspot di mana letak keberadaan seorang Smile. Oh, ini dia. Oh, 15. 15 healingan yang sudah disiapkan oleh seorang Smile. Terus saja ini mungkin sudah jadi satu kemenangan yang mutlak rasanya bakal didapatkan oleh dari arahnya tim RSG. Iya, betul banget. Tapi belum tentu juga karena di beberapa momen juga sekelas mungkin turnamen PMPL itu ada yang meta healing malah berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Kita tinggal nunggu saja. Tapi terlihat sepertinya sana Liquid sedikit terlambat untuk menyuntikkan satu healingannya dan sepertinya sana Liquid justru harus tumbang. Sudah harus tumbang padahal dari segi healingan Liquid lebih banyak tadi ya. Dan Liquid sepertinya sana sudah harus menyerah. BTR pun harus tumbang dan pulang di peringkat ketiga. Iya, betul banget ya. Ya, Genesis versus dari tim RSG. Dengan kondisi Genesis juga bakal sedikit sulit untuk masuk ke area dari zona kita. Butuh effort yang sangat-sangat tinggi nih. RSG udah kontrol banget areanya. High ground lagi. Kalaupun mau bergerak masuk rasanya mungkin bakal langsung terspot dan itu dia seperti